kedua Bapak Zulkifli Lubis, yang mana secara umum ya akan dilaporkan oleh Pak Zulkifli Lubis juga nanti bahwa bisa memberikan tanggapan dan apa istilahnya usulan dan sebagainya disampaikan di forum. Untuk tiga waktu saya sampaikan sebelumnya kepada Pak Zulkifli Lubis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan membaca sedemikian banyak. Yang pertama, bahwa laporan keuangan ini belum terkonsolidasi dan belum dilakukan audit publik. Kenapa demikian? Yang pertama, karena mendesaknya waktu. Yang kedua, biaya untuk KAP kami belum memiliki. Sehingga harapan kami adalah setelah RAT yang terbentuk kepengurusan yang baru, maka akan dilakukan penyusunan laporan keuangan yang rigid dan bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota dan disahkan oleh kantor akuntan publik. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa RAT tahun 2023 yang baru lalu, sebagaimana hasil pengawasan dari Kementerian Koperasi tanggal 9 Maret 2024 dinyatakan bahwa sebenarnya KSTPS itu telah mengalami kerugian sejak tahun 2019 sebesar 278 miliar. Kemudian terakumulasi sampai dengan 21 Desember 2023 kerugian menjadi hampir 798 miliar. Yang itu tidak terlaporkan dalam RAT mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Di laporan Kementerian Koperasi juga disebutkan bahwa KSTPS Bebus membuat dua pembukuan ganda. Satu pembukuan digunakan untuk laporan resmi, satu pembukuan bersifat internal. Nanti akan kami sampaikan semuanya hasil pengawasan dari Kementerian Koperasi. Sehingga KSTPS Bebus ini sudah mengalami kerugian yang mungkin tidak hanya di tahun 2019, tapi sudah di tahun sebelumnya. Bapak Ibu, kalau panjenengan mirsani di bab 2 tentang laporan keadaan hari ini yang bisa kami catat sesuai dengan audit internal kami, aset total kita sebanyak 742 miliar, pembiayaan masih tersisa 219 miliar, simpanan anggota 1.053 miliar, hutang jangka panjangnya 268, kemudian ekuitas tinggal 580. Pendapatan tahun kemarin hanya sebesar 90 miliar, sementara pengeluarannya 144 miliar. Sisa hasil usaha masih minus 93 miliar. Ini kondisi 2024 dan kondisi itu luar biasa berat sekali, termasuk kami pada saat di Ketua Pengurus 2, hampir seluruh keadaan tidak bisa kami stabilkan dikarenakan tadi yang disampaikan Pak Husni Mubarak, banyak sekali bentuk manajemen yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan keluarganya. Sehingga hari ini kami memutuskan bahwa siapapun nanti di kepengurusan baru itu akan kita gunakan audit internal yang detail, audit internal yang bersifat menyeluruh. Siapapun yang telah melakukan upaya-upaya tidak sesuai dengan prosedur, tentunya akan kami laporkan kepada para penegak hukum. Karena kami telah menemukan 5 hal tadi, 5 hal itu akan kami laporkan dan kami minta persetujuan dengan para anggota luar biasa. Yang kita agenda hari ini ada 2 misalnya. Satu, rapat anggota luar biasa karena sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Bebus untuk melakukan penjualan aset senilai 25% lebih, maka pengurus memerlukan persetujuan rapat anggota luar biasa. Yang kedua, untuk membuat laporan dugaan tindak pidana oleh pengurus atau manajemen dalam lingkup KSTPS Bebus juga memerlukan persetujuan rapat anggota luar biasa. Yang agenda kedua RAT adalah mungkin cukup tunggal mawon, jadi membuat kepengurusan yang baru, kemudian menetapkan deadline ataupun timeline kita ke depan sampai dengan RAT tahun 2026, sehingga harapannya pengurus yang akan
datang tidak mengalami kesulitan dalam rangka untuk mengetahui sumber-sumber informasi dalam PSBB Bus. Perlu kami sampaikan kepada sekalian, selama hampir 1 tahun saya ada di situ, informasi pun belum bisa saya peroleh karena Pak Ketua Umum tidak menyerahkan sebelumnya kepada ketua-ketua yang lain. Hari ini ketua pengurus tinggal saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, ketua umumnya tidak mengundurkan diri. Tetapi kami kesulitan untuk mendatangkan dan mengadakan beliau. Ketua 1 sudah mengundurkan diri sejak puasa kemarin, ketua 3 mengundurkan diri baru saja tadi pagi. Ini yang harus kita sampaikan, sehingga apakah KSPS ini bisa berjalan sebagaimana normal? Kami masih ada keyakinan dan optimisme yang tinggi. Kami sudah mendekati beberapa teman yang ada di, termasuk kami konsultasi dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan KSPP itu, Bapak Ibu sekalian. Yang paling pokok adalah bagaimana anggota itu kemudian hak-haknya secara adil dan merata bisa dipenuhi. Tidak hanya pada satu titik saja. Selama 1 tahun kemarin kami melihat bahwa perhatian pengurus hanya ada di wilayah Rembang dan sekitarnya saja, tapi yang lain tidak. Oleh karena itu kami nanti meminta usulan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana untuk mendistribusikan itu, karena setiap cabang ternyata tidak semua cabang mengalami kerugian. Ada cabang yang surplus, tetapi karena sesuatu harus terpaksa ditutup karena biaya operasionalnya sangat tinggi. Dulu pernah kami sampaikan juga cabang-cabang itu menyelimuti dirinya sendiri, mengcover kemudian dan eksporkan ke pusat. Tapi faktanya juga banyak sekali hal-hal yang perlu kita benahi, sehingga kami sudah berkoordinasi juga dengan APH. Kalau masih seperti itu ya otomatis akan kami laporkan secara hukum dan pihak yang berwenang. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang buku yang pada yang terima itu secara umum memang kewajiban dari BMT Bus ini cukup berat. Jadi pengembalian kepada seandainya semua itu bisa kita peroleh, artinya penjualan aset juga bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan izin dalam RAT. Kemudian pembiayaan yang masih sisa sekitar 2019 bisa kita eksekusi betul. Maka sesungguhnya pengembalian itu tidak terlalu sulit dilakukan. Hanya karena hari ini aset masih menggunakan atas nama pribadi, hampir 95% menggunakan nama pribadi. Belum lagi temuan kami selama 1 tahun ternyata masih banyak aset-aset pribadi yang belum diserahkan secara penuh kepada BMT Bus. Itu juga akan kami lacak dan melakukan upaya penelusuran terus-menerus melalui pelaporan-pelaporan yang akan kami lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pengurus periode ini sudah membuat timeline dari mulai 1 Juli sampai dengan NAT yang akan datang. Kalau saya ringkas bunyinya adalah bahwa setelah rapat ini, maka selama 2 minggu setelah ini adalah penetapan pengesahan berita acara rapat yang ditetapkan oleh Notaris dan kita izinkan kepada kementerian. Ini sebagai starting awal kita. Yang kedua adalah perubahan tata kelola atau SOTK, struktur organisasi kerja yang di BMT Bus masih terlihat sedemikian gemuk dan kami tidak mampu untuk membiayai itu, sehingga itu kami sederhanakan dengan cara berdasarkan pada efisiensi dan efektivitas kerja. Perlu kami sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian bahwa kantor-kantor wilayah tidak semuanya mengalami kerugian. Masih banyak kantor wilayah atau kantor cabang ini yang mendapatkan surplus pendapatan. Cuma tadi tidak ada penertiban dan tidak ada upaya untuk penertiban atau upaya untuk kontrol tinggi baik dari pengurus maupun dari manajemen, sehingga teman-teman manajemen yang berada di bawah menggunakan porsi jabatan masing-masing hanya untuk kepentingan pribadi. Ini yang akan kami lakukan upaya secara menyeluruh, core system akan kami minta secara menyeluruh, karena kami sudah membuat laporan utuh dengan bukti-bukti yang valid berdasarkan temuan Satgasus mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret yang baru lalu.
Dan kami juga mohon persetujuan untuk segera melaporkan itu semua. Kenapa? Karena berita akad-akad mudharabah yang kita lakukan dengan BMT Terus, yang tadi saya sampaikan sepintas bahwa akibat akad itu, maka seluruh bentuk perjanjian kerugian ada di dua pihak, yakni sohibul mal sebagai penanam uang ataupun simpanan, dan mudharib. Jadi kalau ada kerugian hampir 500 miliar, maka 500 miliar juga akan ditanggung berdua. Ini yang harus kita pahami dulu, akan perjanjian itu. Nah, kami tidak mau seperti itu, sehingga kami telusuri bahwa sebenarnya kasus BNT Terus ini bukan karena kesalahan anggota, tapi ansih kesalahan dari pengurus lama, khususnya ketua umum. Yang tadi saya sampaikan 5 hal tadi, nanti saya sampaikan ke panjenengan semua hasil rapat itu. Ya, kalau itu kemudian bisa masuk ke ranah pidana, maka akad itu sudah batal demi hukum dan hak kita selaku anggota sudah bisa kita peroleh. Dengan cara tadi, kalau dalam RAT 2023 ada durasi waktu 3 tahun pengembalian, tetapi setelah RAT bulan Juni, bulan Juli, Agustus, September sampai dengan 3 bulan, banyak sekali anggota-anggota yang memaksakan diri untuk segera meminta seluruh tabungannya, dan itu kami tidak mampu. Pengurus tidak mampu untuk itu. Kenapa? Karena sistem keuangan yang ada sampai dengan hari ini belum maksimal. Belum lagi kondisi manajemen yang tadi disampaikan Pak Mubar dan saya sampaikan di depan masih carut marut. Hari ini sedang kami tata ulang. Seandainya nanti itu bisa kita laksanakan, ada optimisme secara hitungan matematika ekonomi kami bisa bergerak kembali selama 1 tahun ini. Dengan catatan tadi, tidak kemudian diributi dengan tidak kekerasan, pemaksaan diri dengan menggunakan pihak-pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan seluruh pengurus dan manajemen ini ketakutan, Pak. Kalau ketakutan kita tidak bisa bergerak apa-apa. Maka yang rugi adalah seluruh anggota. Seluruh anggota akan dirugikan karena salah satu pihak dapat keuntungan yang lain tidak. Dari itu kita jamin bahwa panjenengan ketika menyita atau meminta jaminan dengan paksa yang masuk menggunakan atas nama pribadi, tidak akan mungkin bisa panjenengan jual di masyarakat umum. Itu akan kami lakukan upaya perbaikan kembali, karena kalau sudah masuk dalam ranah pidana ketua pengurusnya, maka akan mudharabah itu bisa kita batalkan. Itu yang kami pacang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya kita melakukan upaya penyedaran kembali. Di RAT 2023 kemarin terbentuknya DKA dengan 32 anggota yang tujuannya adalah untuk mewakili kepentingan anggota, belum bisa berjalan secara maksimal. Seharusnya di RAT ini masih diperlukan DKA. Kami mohon nanti DKA ini tidak terlalu banyak dan kami putuskan untuk merubah anggaran dasar dari DKA itu mewakili anggota. Anggota kita masih 256.000 tersebar di seluruh Indonesia. Dan kami juga berharap hari ini Bapak Ibu sekalian memberikan persetujuan bahwa rapat ini sudah quorum dan bisa mengambil keputusan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sudah buat seandainya nanti itu sudah terbentuk keputusan baru, kami mengusulkan juga membentukkan public relation, customer care, call center, information center dengan cara membuka kantor. Harus kita buka kantor ini, entah itu di wilayah satu kantor, kemudian dari analisis ekonomi setelah 3 bulan ke depan beberapa cabang kita buka kembali supaya anggota itu mendapatkan informasi yang cukup, supaya anggota bisa menyampaikan keluhannya, kritikannya ke kantor cabang tersebut. Dengan cara tadi kami mohon bantuan dan pemahaman pandangan semua bahwa kalaupun pengurus atau bermanajemen didatangi anggota sedemikian banyak dan melaporkan kepada orang yang tidak berkepentingan, manajemen tetap merasa ketakutan, pengurus juga merasa ketakutan. Nah, kalau sudah ketakutan semua, ya tadi Bapak Ibu sekalian prinsipnya adalah urus dulu. Nah, ini jadi kendala kita semua. Di Satgasus kami sudah membentuk tim penasihat hukum dan sudah lengkap untuk itu. Langkah-langkah apa yang kita lakukan juga sudah kita lakukan upaya pendekatan dengan pihak-pihak terkait. Karena ini ada proses-proses yang kita percepat, termasuk
proses penjualan aset yang sampai dengan hari ini tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan masih sangat sedikit. Kenapa? Karena aset itu ketika kita jual, banyak sekali yang calon investor itu tidak mau membeli atau tidak mau melanjutkan karena masih ada keterkaitan hubungan dengan pengurus lama dan disampaikan oleh investor BNP ini bermasalah. Ini yang jadi kendala. Termasuk ada usulan bagaimana kalau BNP ini kita likuidasi atau kita pilotkan. Kalau kita pilotkan lebih sekali maka kerugian anggota yang semakin banyak. Karena semuanya kita serahkan ke kurator dan terserah kurator. Itu yang kami tidak mau dan kami pertahankan lah. Karena menurut hemat kami masih keyakinan dengan bahwa ini bisa keluar dari politik ini asalkan semua anggota bisa menyadari dengan baik, kemudian bisa agak tenang begitu gitu. Karena dalam schedule yang saya tidak tampilkan di sini, saya share ada di termasuk usulan untuk pedoman kajian rebranding logo mitos dan bisnisnya BNP Bus yang kemarin KSPPS kita mengusulkan apakah kita turun derajat sedikit menjadi koperasi serta usaha nol. Mengingat ada sekian banyak filiasi perusahaan yang dimiliki oleh BNP Bus, meskipun seluruh filiasi itu masih menggunakan atas nama pribadi keluarga. Itu yang akan melakukan upaya paksa secara hukum, akan kita tarik kembali ke BNP Bus. Nanti kita kuasakan kepada orang berkomentar dengan itu. Kita masih punya perusahaan ternyata ada BPS di Bali, ada BPS yang di laporan Satgas sudah lengkap seperti itu bisa kita sebutkan satu persatu. Kita akan melakukan upaya paksa meskipun yang bersangkutan tidak bisa kita hadirkan biar aparat penegak hukum malah yang mencari. Karena sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, koperasi atau pengurus dari individual tidak dapat melaporkan pengurus lama khususnya ke umum. Kenapa? Terkendala di anggaran dasar rumah tangga. Kalau di anggaran dasar rumah tangga, kesalahan pengurus yang merugikan koperasi dilaporkan atas nama koperasi, tidak atas nama pengurus. Kalau atas nama koperasi berarti harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 20% dari anggota. Maka rapat hari ini kami meminta bahwa kita membuat satu rapat anggota luar biasa yang memberikan izin kepada nanti ketua pengurus yang baru untuk melakukan penjualan aset di atas 25%. Yang kedua, memberikan persetujuan untuk melaporkan pihak-pihak terkait yang menyebabkan kerugian KSPPS BNP Bus. Yang ketiga, termasuk tadi mengupayakan bentuk pembagian pemerataan yang seadil adilnya itu seluruh anggota, tidak hanya pada zona tertentu atau geografi tertentu. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, semua anggota memiliki kewenangan yang sama dalam hal KSPPS BNP Bus, tidak kemudian yang diistimewakan yang berada di wilayah-wilayah tertentu. Itu yang kami mintakan persetujuan di rapat kali ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila secara administratif sudah terselesaikan semua, maka kami mengusulkan mulai dari tanggal 15 Juli 2 minggu setelah ini sudah kita lakukan audit internal kinerja pengurus, pengawas syariah berkaitan dengan bisnis dan manajemen yang akan kami lakukan, upaya internal dalam rangka plan bisnis ke depan selama 1 tahun ke depan, termasuk juga audit plan kerja pengelolaan teknis yang dirasani orang yang hari ini saya musik di bawah, bahwa banyak sekali teman-teman pengelola itu yang tidak memperhatikan kaidah BNP Bus yang baik. Mereka hanya mengelola untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya saja. Itu akan disampaikan dan dilakukan juga akan melakukan tindakan hukum yang tegas untuk itu. Kemudian juga ada internal audit tata kelola manajemen dan keuangan yang semua akan kita lakukan antara tanggal 15 Juli sampai 14 September 2024. Nah, yang paling penting lagi adalah audit bisnis afiliasi yang sampai dengan hari ini kami tidak mendapatkan laporan selembar pun. Maka akan melakukan sendiri upaya itu dengan pengurus yang baru supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Kemudian tata kelola aset kami mengusulkan di tanggal 15 Juli sampai dengan 30 Agustus pelimpahan hak aset dari individu ke BNP Bus melalui notarial dan kuasa jual atau kuasa beli kepada pengurus yang sah berdasarkan persetujuan di RAP ini.
tidak berdasarkan rumah pengurus karena tidak sah. Kemudian pengumpulan data aset tetap sebagian sudah bisa kita kumpulkan sesuai dengan hasil RAT dan sebagian sudah kami lakukan penelusuran terhadap aset-aset yang tidak dilaporkan oleh ketua umum lama. Kenapa saya sebutkan lama? Karena yang paling banyak berasal dari beliau. Kemudian penelusuran data tidak aset tidak tetap juga sudah kami lakukan penelusuran karena kendaraan operasional yang ada di BMT itu sampai dengan hari ini juga tidak dilaporkan kemana rupanya. Itu kan aset tidak tetap juga. Kemudian penataan sisa outstanding atau pembiayaan itu akan kami lakukan upaya penertiban selama 1,5 bulan. Jadi pihak-pihak yang kemarin menyalahgunakan itu akan kami lakukan upaya penindakan hukum secara patut. Kemudian penetapan harga perkiraan sendiri aset, Bapak Ibu sekalian, masih jadi polemik yang kemarin. Harga aset di tahun 2023 dengan harga aset di tahun 2024 dan harga aset di tahun 2025 hari ini adalah pencerminan kemarin mawon. Kita tidak menggunakan appraisal. Kenapa? Tidak ada kemampuan membiayai appraisal. Kalau Bapak Ibu di sini itu hanya perkiraan harga prediksi. Nanti 3 bulan lagi setelah pengurus terbentuk ada audit internal, itu akan ditetapkan secara patut berdasarkan proses berbagai berlaku. Jadi ada appraisal yang menentukan itu karena aset ini tersebar tidak hanya di satu titik. Ada 286 SHI Pak. Banyak sekali itu yang kalau kemudian kita appraisal tentunya membutuhkan effort biaya cukup banyak. Nah itu hanya ada perkiraan sendiri yang ada di sini yang oleh teman-teman penyusun RAT itu hanya harga prediksi. Harapan kami ya jangan terlalu jauh dari itu. Plafonnya ya 10% lah. Kalau memang harganya 1.000 ya tolong nanti pada saat yang laku ya jangan laku cuma 500. Kemudian rencana kehilangan penjualan aset. Contoh Pak ini barang di RAT di tahun 1 tahun ini prediksi kami berdasarkan perhitungan matematik ekonomi yang pernah kami lakukan dengan Bupati, kami membutuhkan dana 70 miliar. 70 miliar itu isinya adalah di tanggal 1 September sampai 6 September kita sudah melakukan penetapan prioritas penjualan aset. Pertama adalah butuh sekitar 20 miliar. 20 miliar ini 12 miliar akan kita kembalikan kepada anggota. Yang 8 miliar itu jika kami akan menginisiasi bisnis kembali untuk keuangan tercapai dan lain sebagainya supaya outstanding bisa masuk. Harapan kami itu 20 miliar bisa kami dapatkan antara tanggal 7 September sampai dengan tanggal 30 Oktober. Beberapa investor sudah menanyakan seperti itu, termasuk yang sedang menjadi polemik hari ini adalah Tanah Kaseman. Kami sampaikan Tanah Kaseman sampai dengan detik ini belum ada proses penjualan apapun. Tapi investornya sudah ketemu dengan kami 2 kali dan mereka menyatakan masih bersedia asalkan semua dalam kondisi running well dan tidak dipermasalahkan. Nah, dari 20 miliar itu harapan kami 12 miliar akan kami serahkan kepada anggota, kemudian yang 2 miliar izinkan kami untuk melaksanakan kegiatan bisnis. Kemudian sampai dengan tanggal 30 Oktober itu kita juga melakukan upaya outstanding evaluasi. Mengevaluasi outstandingnya berapa? Karena outstanding masih banyak. Outstandingnya masih 215 miliar yang masih tersisa di pembiayaan. Kalau panjenengan perso, aset pembiayaan itu seandainya bisa kita lelang gitu. Karena mereka yang sudah tidak bayar sampai dengan 2 tahun, 3 tahun sudah cukup banyak sekali. Itu justru sangat besar sekali. Mungkin sudah lebih dari cukup untuk mengembalikan dana simpanan. Nah ini yang kami upayakan mencari solusi hukum terbaik seperti apa kira-kira. Solusi hukumnya apa kira-kira? Ada sudah 2 tahun tidak membayar, 3 tahun tidak membayar, tapi tidak dilakukan upaya penagihan oleh KSP Berdebus. Ya ini sudah kami lakukan recovery uang, kita akan datangi semua nasabah yang pinjam kepada KSP Berdebus, sehingga secara efektif kita bisa menarik kembali sisa outstanding yang ada di masyarakat. Kalau 215 itu bisa optimalkan tahun ini 30% saja, maka ada 60 miliar lebih yang bisa kita kembalikan kepada kalian semua. Kemudian sampai dengan akhir tahun ini semuanya
masih membutuhkan sekitar 50 miliar tadi, 20 miliar tadi, yang 12 miliar kami serahkan kepada anggota, yang berapa miliar kami gunakan untuk mengembangkan bisnis. Kemudian tahap kedua, ini bukan berarti kami tidak menjual aset, Pak, tetap menjual aset di tahun ini. Kenapa? Karena belum ada kemampuan keuangan yang cukup baik. Dimulai Januari 2026 sampai Maret sampai dengan Januari 2026 izinkan juga kami akan melakukan penjualan sebesar 50 miliar. Dengan catatan 30 miliar akan diserahkan kepada anggota untuk kembalikan, kemudian 20 miliar digunakan untuk bisnis. Gitu, gitu. Apakah bisa, Pak? Beberapa investor sudah banyak yang bertanya, Pak. Hanya mereka ini kan memastikan kalau saya nanti membeli aset panjenengan, apakah ada catatan bisa hukum lagi? Itu aja. Kalau oleh karena itu seandainya RAT bisa memberikan kepastian, kemudian seluruh anggota juga bisa mengamini, saya masih punya keyakinan bahwa BLB ini masih bisa kita selamatkan secara organisatoris, tidak secara personal. Kemudian recovery aset dan siklus bis tahap kedua dimulai dari 1 April 30 April sampai dengan menjelang audit publik kinerja itu kita lakukan tanggal 1 Mei 2026 besok sampai dengan menjelang RAT 2026 atau 2015. Setelah RAT tahun depan, kami berharap 1 tahun ini memang susah sekali untuk kita lakukan, banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Hanya satu garis bawah, seandainya panjenengan semua menyetujui atau memberikan kesempatan kembali, maka kami mohon dengan hormat untuk tidak melakukan upaya-upaya tidak takut lagi, upaya-upaya tidak kekerasan, menekan dan sebagainya kepada pengurus maupun kepada manajemen, sehingga kami bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Termasuk dulunya adalah hari ini bagaimana yang tadi saya sebutkan nama sudah jelas di temuan saja bahwa Pak Surya harus ada proses pidananya. Kalau itu terjadi maka seluruh akad mudaratah bisa kita batalkan dan kami bisa melakukan pergerakan dengan cepat. Saya kira itu yang paling pokok rapat hari ini. Agendanya 2 tadi. Yang pertama rapat anggota luar biasa, kami meminta memohon dengan hormat untuk memberikan persetujuan. Satu adalah menjual aset BLT Bus di atas 25%. Yang kedua, membuat laporan resmi kepada aparat penegak hukum, kepada ketua umum BLT Bus yang lalu dan mungkin yang terlibat yang lain. Kemudian rapat anggota tahunan yang hari ini agendanya adalah tadi yang saya sampaikan bahwa laporan keuangan ini masih bersifat sementara karena kami tidak memiliki dana untuk menarik ataupun mengambil laporan publik. Nanti 2 bulan 3 bulan lagi setelah panjenengan berikan pengesahan, harapan kami ada sumber dana yang bisa kami lakukan, termasuk adalah 1 kali audit namanya audit investigasi yang isinya adalah audit kinerja sampai dengan tadi menelusuri apakah ada kebocoran dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas. Kalau panjenengan hari ini besok seluruh pejabat manajemen top manajemen sudah mengundurkan diri sejak 17 April 2025. Sehingga kami juga sangat kesulitan buat akses data yang ada di BLT Bus. Itu saja kendalanya, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya menghubungi nomor saya tidak membalas karena sesuai dengan juga penasihat hukum yang dikontrak dengan Satgasus, Bapak nggak boleh berikan statement apapun sebelum RAT ini dijalankan. Termasuk mungkin nanti kalaupun nanti terjadi, kami minta beberapa anggota yang hadir di dalam forum ini bisa berikan pandangan, bisa berikan bantuan ke kita semua sehingga BLT Bus ini bisa keluar dari musibah ini ya. Ini musibah, tidak hanya kejahatan ekonomi, ini juga kejahatan kemanusiaan. Tidak ada kejahatan, tidak hanya jahat secara ekonomi, tapi juga secara kemanusiaan. Ada kejahatan terselubung yang nyata bisa kita rasakan sebenarnya hari ini akibat dari kelalaian ataupun kesengajaan dari ketua umum ulama yang membiarkan kita mengalami kejadian seperti itu. Sampai dengan hari ini kita sudah mengundang berkali-kali untuk rapat ketemu. Silakan Bapak Presiden dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mikul dulu penduduk. Tetapi kalau seperti itu kami juga tidak mampu untuk menyelenggarakan seperti ini. Kenapa? Karena tadi batasnya adalah kalau ini tidak sah maka
kerugian apapun tetap kita yang kita berdua yang menanggung sebagai penyimpan, sebagai sopir bulma dan sebagai gubernurnya sudah menikmati, tapi kita ini kan belum menikmati, artinya masih ada kita yang di sini. Termasuk keuangan ini kami tidak ada kemampuan. Kalau BAP 2023 kemarin disebutkan bahwa sisa hasil usaha ataupun bagi hasil tidak akan kami berikan. Hitung di terakhir itu yang bisa kami mampu. Nanti setelah semuanya berjalan, kita bicarakan lebih lanjut berapa persentase terbaik atau berapa yang harus kita berikan kepada seluruh anggota. Kalau hari ini saldo tidak mencukupi itu, kecuali tadi ada roda bisnis yang bisa kita lewat 1 tahun, 20 miliar pertama kita bisa mendapatkan itu. Insya Allah roda bisnis berjalan 1 tahun, di 2026 ke depan semoga BNT ini bisa berjalan normal, bisa berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku dan semua anggota tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut. Hari ini kasusnya adalah semua anggota tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kondisi BNT Bus. Semua call center mati, tidak bisa dihubungi, kemudian dilimpahkan semuanya ke pengurus oleh manajemen. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin apa yang kami sampaikan tidak cukup memuaskan pandangan semua, tapi kami tadi berharap dengan Pak Yai Barok bahwa hari ini kita selesaikan BNT itu secara gradual, secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong seperti kemarin. Kami pengurus tinggal saya parlemen, yang lain tidak ada. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang banyak mohon maaf. Yang sudah ada di depan panjenengan ini adalah belum kami lakukan audit, dan kalau menurut perhitungan Bapak Ibu sekalian kan butuh waktu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira antara 4 sampai 5 tahun. Tapi kalau di tengah perjalanan 1 semester ada perubahan, kami akan sampaikan secara terbuka. Tata kelola keuangan kami sampaikan secara terbuka. Hari ini kan bisa Pak, saya sudah tahu saldonya berapa hari ini, saya juga belum tahu. Tapi kalau nanti sudah semua kita pengurus baru, kita buatkan aturan baru sehingga semua bisa mengetahui secara gradual laporan-laporan keuangan di setengah tahun atau 1 tahun yang bisa kita sampaikan kepada simpul-simpul anggota. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.